mati wasi'at kulla syai'. Fata'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum bi ayatina yu'minun. Waktu lan kula aturi nitahno panjenengan. Nitahno utawa masihno panjenengan. Aujib tegese kula aturi jalari panjenengan to nitahno panjenengan. Lana maring kita. Jenengan titahno kula fiha di dunya ing dalam ikilah penguripan dunya. Fiha di dunya ing dalam ikilah penguripan dunya. Jenengan titahno hasanatan ing bentuk kebaikan ing dadi apik hasanah. Wa fil akhirati lan jenengan titahno ing dalam akhirat hasanatan ing dadi apik. Inna bidna ilaika. Inna ta'tamne kita, itu dengan Nabi Musa. Inna ta'tamne kita dulu dengan. Iku untuk pituduh kita. Etubna tegesi bali sopo kita. Asli maknanya tobat itu kembali. Etubna tegesi bakal kembali kita. Terus kembali kita. Balik kita. Ilai kamaring panjenengan. Kala ada bi usi bubihi manasar. Kala dawu sopo Allah Ta'ala. Ada bi usi bubihi manasar. Ada biutai siksa ingsun. Ada biutai siksa ingsun iku usibu. Iku mekenakno ingsun. Utawa ngekekno ingsun. Biiklan ardasman ing wong asaru kang ngertakno ingsun ing man. Tadi bawa ing nyeksa ing man. Warahmati wasi'at kulla syai'. Warahmati utai rahmat ingsun. Warahmati utai rahmat ingsun iku wasi'at. Iku nyumrambai apa rahmati. Hai amat tegese nyumrambai so apa rahmati. Kula syai'in ing saben-saben perkara. Wa rahmati uta rahmati ingsun wasiat iku nyumrambai apa rahmati. Hai amat tegese nyumrambai utawa menyebar utawa menyeluruh apa rahmati kula syai'in ing saben-saben perkara fid dunya ing dalam dunya. Fata'at tubuha mongko bakal nitahno ingsun ha ing rahmati. Fil akhirat ing dalam akhirat. Tak titahno mesti kedue lilladina kedue wong akeh ya takun akan padha takwa sapa alladzina. Selain takwa wa yutuna lan padha maringi sapa alladzina zakat ing zakat. Walladzina lan wong akeh kang te alladzina bi ayatina kan pira-pira ayat kita. Iku yukminu ra padha iman sapa alladzina. Alladzina rupane wong akeh ya takun akan padha anut sapa alladzina. Anut an-Rasulullah yang Rasulullah anak dia rupanya Nabi al-ummi akan ummi sehingga enggak bisa baca tulis Muhammad dan rupanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah di rupanya Nabi ya diduna kang padha metuhi sapa ahli kitab bueng Nabi dipetuhi maktuban hale tertera atau tertulis indahum ana ing sandinge ahli kitab Taurat ing dalam Taurat wal Injil lan Injil. Bismillah kelan asmane Nabi wa sifatihi lan sifate Nabi. Ya'muruhum bil ma'ruf. Ciri utama Nabi ya'muruhum perintah sapa Nabi rum ing alladzina ing wong akeh bil ma'ruf kelawan barang apik. Wa ya dalane ka sapa Nabi rum ing alladzina ali mungkari sanding barang mungkar. Wa yusilu lan ngalamno sapa Nabi lan maring wong akeh apa ibadah ing barang-barang sing suci sing nyaman. Memang yang perkara kurima dan tidak haram maupun mafisari ini dalam syariat Bani Israel atau syariat ahli kitab. Walau hari mulang ngaram atau nabi alih mengatasi alladzina al-khobaita yang berobro barang sing ada sing diberi. Minal metati saking batang warna jalan sepadane maita. Minal metati saking batang warna jalan sepadane maita. Walau ulang ngatakno sapa nabi andum saking alladzina isrobum ing belenggune alladzina. Aikiko lalu tegesi beban-bebani alladzina. Wal ahlala lan Allah utawa Nabi ngelepasno ing pira-pira keberatan. Aisyada ida tegesi pira-pira keberatan. Allah dikang kang ana apa saja etiku alihim bebani ning gone alladzina. Kakot tinafsi kaya dene mateni awak-awakan, mateni jiwa kita dadi nganggoban. Mesti syarat itu kudu mateni awake dhewe. Waktu di asari saja dasiran mutus atau membuat bekasi nanti sudah diketok. Kalau bang binasi jadi diketok menjadi kecil itu. Faladina amaru bihi.
Faladina mengkote wong akeh amanu kang kote iman sapa aladina bi lawan nabi minggu sange aladina. Wa azzaruhu lan padha mulyana sapa aladina ing Nabi Muhammad. Wa waqaru tegese padha mulyana sapa aladina ing Nabi. Wa nasaru lan padha nulungi sapa aladina ing Nabi. Wa taqaulan arep sapa aladina an-nura ing nur. Aladzi kang unzila kang den turun apa nur maru setane Nabi. Anut ning gone cahaya sing turun beserta Nabi. Rupane apa ayat Quran iki Quran. Ulai kate mongkon-mongkon kabeh dunya ulai kaya al-musyrikun iku kira-kira wong sing becik. Kun ngucap sira Muhammad khitab bunte dawuh kulo khitab Nabi marang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nas eling-eling manusia ini Rasulullah. Sak temne ingsun utusane Allah ilaikum mari sira kabeh. Jami'an halis kabehane. Aku itu diutus maring kowe sekalian. Ning gone alladzi ning dak surga rupane dak laruka ing tetep kedelati mulku sama waktu kerajaan pira-pira langit lan ardi lan bumi. La ilaha illallah pangeran kumujud ilaru kecuali Allah. Yuhyi wa yumiit. Yuhyi iso ngekei urip sapa Allah wa yumiit lan iso ngekei mati sapa Allah. Fa aminu mongko iman sira kabeh billahi lan Allah wahdahu wa rasulihi lan utusane Allah. Anak dirupane nabi alumi kang kudu atau kang reka maca tulis alumi sing keibuan sing iso baca tulis anak dirupane nabi alumi kang iman sapa lagi bila lan Allah wa kalimat lan kalimat Allah ayat Quran sing sekolah wa tabiulan anu ta sira kabeh ing nabi lalakum supaya sira kabeh utawa menawa supaya sira kabeh utak dajune untuk pitutur sira kabeh terus itu nanti kesentuk pitutur utawa untuk benar sira kabeh. Wa min qaumi Musa ummatu yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Wa min qaumi Musa lan setengah saking kaum Nabi Musa umatun teora kelompok. Jamaatun iki teora kelompok. Yahduna bil haqqi. Kang padha nunjukna sapa umat annasa ing manusa bil haqqi lan barang sing bener. Wa bihi ya'dilun. Wa bihi lan barang hak ya'diluna padha gawe keputusan. Padha gawe adil sapa aladina fil hukmi dalam hukum. Waqat ta'na rumusnate asrata asbaton umama. Pun kalau terangkan ini terus. Jadi balai keterangan ini satu paket, satu kodiah kalian keterangan ini. Di sini nabi paling populer ini nabi-nabi ulul asmi ini dimulai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Terus Nabi Isa, terus Nabi Sinten Muhammad. Sampai jangan bayangkan bahwa komunitas zaman Nabi itu intinya cerita Nabi itu lahir di Mekah. Mekah dengan Madinah itu sekitar 450 km. Dan saat itu tentu perjalanan yang panjang karena tidak pakai pesawat, tidak pakai mobil, tidak pakai kontak. Geografis Mekah ini dikenal sebagai kaum jahiliyah, kaum yang tidak terdidik, tidak terpelajar. Sementara Madinah karena banyak ahli kitab itu dikenal sebagai kaum terpelajar karena mereka sudah kenal kitab sama ini pengikut Yahudi atau apa. Ini kunci untuk memahami ayat ini. Sehingga Abi Sufyan, Abi Jahal, Abu Lahab, tokoh-tokoh Quraisy yang punya petualangan ke luar negeri. Kasus Abi Sufyan itu presiden Mekah. Dia sering ketemu Heraklius di perbatasan Palestina, di mana Palestina termasuk wilayah jajahan Romawi. Jadi santri-santri itu di Palestina itu termasuk teritorial atau jajahan senggerek distrik Romawi. Hanya dikuasai pasukan Kristen, Heraklius. Iroklu ya kata pendek, minggu sambilan Iroklu. Nah lewat komunitas-komunitas internasional ini karena Abi Sufyan sering berdagang ke Palestina, ke Sam, Sam itu ya Palestina, Lebanon, Syria itu Sam dulu namanya, Arabul Anbiya. Itu mereka punya satu paham atau informasi atau mitos apalah terserah. Karena nanti sesuai nanti kejadiannya bahwa akan ada nabi akhir zaman. Nah, ketika akan ada nabi akhir zaman menurut informasi para ahli kita itu menjadi diskusi ramai. Sopo sing bakal jadi nabi akhir zaman.
Kaya cerita tentang Jawa kuno, sopo toh sing ape dadi ratu adil, sopo toh sing dadi satria napa? Ini itu gue beruang ke negara dewi itu sopo. Termasuk polemik itu sampai ke kerajaan. Jadi gue Heraklius dipanggil be Azim Kisra. Kalau tadi sini gue raja. Jadi aku ada informasi dari orang nabi akhir zaman. Wah, sudah informasi semua malah saya di sini cerita. Azim Kisra itu sampai baca di Bukhari bab awal. Kita budaya ini berdua. Bukhari itu majus yang di bab awal. Ini gue nerangno tentang alamat nubuwwati Rasulillah. Ya, alamat kenabiannya Kanjeng Nabi. Lu yang pinter, pakar-pakar kitab Samawi, ya pakar-pakar sosiologi, ini pakar-pakar kitab Samawi, ya pakar-pakar sosiologi, ilmu sosial. Adi Mukisro niku ngipi, dekne niku melaku merangkak di bawah telapak kaki wong sing sunat, sing hitam. Ya, pada pengiran bilang, nyipati Nabi Ibrahim itu perkara ini berhitam. Nah, terus apa sih ini jangan dalam wong ayo hitam. Nah, tapi di sini sifat yang unggul. Barang pokoknya sing iso nundukno aku itu bocah nom sing sunat. Mikir kan, sunat. Kalau zaman itu terkenal Cina, rivalitas Romawi di. Nah, orang Cina, orang Cina orang sunat. Wong Kristen yo ora sunat. Jadi golek no kelompok lebih sing senengane sunat, tapi itu saya cerita. Tangga aku harus sing sunat. Kemarin Nabi Muhammad. Berarti saya habis jadi Nabi ya tangga. Cerita akhirnya bisa ganteng kira-kira. Iya, jadi aku ngaku Nabi. Jangan ngurus iman, dalam keadaan bisa kan dari kau. Padahal jadi aku ngaku Nabi. Jadi kita sampai mungkin lihat lagi di Bukhari, di juz awal, di Muqaddimah, masih di depan. Itu satu kitab yang Musma'alih Sohen. Akhirnya kita, para punggawa-punggawa Romawi tentang Sam, dengan para penasihat-penasihat, Abi Sufyan dilebakan. Dan ini, cara tadi tentang istana, kita tahu. Itu soal Muhammad ini. Ya, Muhammad Ibnu Ashrafina, termasuk Ibnu Sayyidina, termasuk keluarga tokoh, keluarga darah biru. Dia ini sunat orang, ya sunat. Terus ngaku Nabi, iya ngaku Nabi. Hal jarok tak ahli kadiban. Apa punya masa lalu, ini zaman cilik, zaman ABG, atau gorok, gak gorok, gak tahu. Nah Isan, iya, itu ngaku Nabi. Nah gorok orang, nah Isan, iya. Gak repot kan, nah gorok orang, tapi nah Isan, iya. Nah, terus, bapak-bapaknya raja tak tokoh. Orang ya raja, ya tokoh, orang biasa. Ya orang terhormat, tapi orang raja, ya tokoh. Terus pengikutnya dia wani mati loh, wani mati. Jadi anak dia nak bangun seneng dia terus wani loh mati. Mau tes tetannya. Dan terus pengikutnya pertama, kau lemah kok kamu kuat? Kau lemah. Nah ini cerita. Dengan berbagai pertanyaan demikian itu menunjukkan bahwa ahli kitab punya kriteria yang jelas-jelas maktubun di Taurat wal Injil tentang kriteria calon nabi akhir. Setelah dijawab Abi Sufyan demikian yang saat itu belum iman, Heraklius sempat ada iman. Bahkan Azim Kisra sempat komunikasi ya, kira-kira yang nabi anak itu. Mulai dari Abi Sufyan. Ketika Abi Sufyan masuk Islam, hadis ini baru diriwayatkan oleh dia setelah dia masuk Islam. Jadi orang cerita, Abi Sufyan pertama untuk hidayah itu justru lewat komunikasi atau proses dialogis sampai diangkat. Akhirnya terus Heraklius ngomong biro-biro. Ya tidak di Nabi, ya keluargamu ikut, tanggamu ikut. Nah kok sakit mengenai ahli kita? Iya, ciri utama Nabi akhir zaman wong sunat. Terus dia orang anak raja, orang anak tokoh. Lah apa hubungannya dalam hidup kan dijawab? Umpama dia anak rojo atau tokoh, mesti rojulun ya lubumul api. Kalau anak raja bikin gerakan revolusi atau gerakan organisasi, tentu karena mencari kerajaan bapaknya yang hilang. Mauka nabi bernama Riben laku turo julun ya telu bungulkan apa? Nanti.
Nanti ini anak rojo tentu gawe gerakan, gawe revolusi, gawe organisasi atau gawe apa ayo mau kepengen mengembalikan kerajaan ini bapak. Justru karena Muhammad dan anaknya siapa-siapa itu bukti ini murni perintah pangeran karena lewat gawangnya itu toh taruhannya nyawa. Wong wanita nyawa anak rojo itu bukti ini orang sing bagi rupane malaikat atau rupane wahyu. Lewat komunikasi itu habis itu kan tidak nak Muhammad munafik. Tapi dia tidak iman. Ketika dia kembali ke Mekah, ke komunitas yang jahiliyah ini, Nabi Muhammad gelari tetap ummi, orang yang tidak terpelajar. Yang ini kurang. Karena kalau sampai juga orang terpelajar, Muhammad itu raiso moco, raiso nulis, kelebihan. Mestinya kelebihan adalah orang pinter, dokter atau profesor atau pakar. Wong umi kok lebih gede. Mereka mulai jadi mitos. Orang pinter itu pinter bodoni. Pakar orang pinter apa? Bodoni. Makanya Nabi tidak ada itu motor, itu sumber, itu apa? Bodoni. Beneran itu bodoni. Sehingga anak pinter ya murni wahyu, orang murni apa? Dari baca tulis, orang kono jiplak, orang yang kampusnya, orang kau plagiat, orang krono nopo jiplak, orang krono ngutip naskah wong. Wes. Karena Nabi tidak punya masa lalu yang belajar, yang bisa baca tulis, kok ujuk-ujuk tuanti. Iso maca Quran dengan informasi ilmiah kelas tinggi. Wiku aja kita poligrogi, ya isi Nabi tenan, cuma apa ini dia keberatan. Tapi sebetulnya Nabi Muhammad bawa wahyu dengan informasi kelas tinggi. Termasuk Nabi bisa ngitung periodisasi sejarah. Wih, rumah orang tenan dong. Kenapa umi kok jadi kelebihan? Bodoh kok jadi kelebihan. Nah, saya kan bodoh tenan. Loh, saya kan ngerti, wong tak Allah sifati Nabi itu an-nabiyil ummi. Allahumma rabbah di da'wati sama wa sholatil qa'imah ibu ati sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti didongakno. Walhasil ini cerita Nabi teng Madinah. Ayat ini ayat Madinah. Rumah malaikat ayat ini ayat Madinah. Konsisten. Kita sampai pakar-pakar ahli kitab yang menguasai hukum langit. Mas, kowe nak sholat itu madhep. Ya aku sholat itu ya madhep Ka'bah. Ya kadang-kadang madhep Baitul Maqdis. Mesti Allah madhep Ka'bah. Jadi madhep Baitul Maqdis. Wah, jadi kita cocok. Termasuk sifat Nabi itu adalah sholat ila kiblaten. Sempat sholat ila kiblaten. Berarti kalau percaya ya tahu sholat madhep Ka'bah, ya tahu sholat madhep Baitul Maqdis. Sebab itu saat Muhammad yang dianggap bodoh, dianggap ummi. Kok ana wahyu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil. Iku dogawo ahli kita. Wong anake wong angon. Tahu dadi buruh angon. Kok iso bakat iki masjid haram, iki masjid aqsa. Nah, sama saiki ora gawe. Harian itu satu keajaiban. Lho biasa misalnya kalau sampean wong bidukan, wong bisu. Kok ngerti iso bakat cara saiki iso bakat Hongkong, bakat Hollywood mesti pengalaman. Bisa delok TV, mbok tau keluyuran rono, mbok dadi TKW, mesti wong nah. Karena nek wong pengalaman paling royo sate kelata apa itu Artinya begini, satu tema yang diangkat seorang Muhammad yang dituduh bodoh atau masih dianggap bodoh, itu menjadi fenomena. Muhammad kok iso bakat Masjid Haram untuk Masjid Aqsa. Umumnya kafir itu bakatannya kan orang meniku. Ya misalnya duit, tuku es, bobo dan sebagainya. Wih, wah di kita boleh grogi. Nah di kita kurang pasar ya mas. Tak kau nih, kue panjang tahu sholat yang Mekah, ya tahu sholat masuk Baitul Maqdis. Jadi tak tahu Baitul Maqdis di Mekah tuan sih. Nah itu semua lagi. Nah ini beliau juga bisa secara periodisasi kenabian. Orang kue Islam melicilik tidak roh. Nabi Ibrahim Musa disinji cara rata. Bahwa kan itu birongnya kita tadi Ibrahim dan Musa bisa ditakon. Wah ya Nabi Muhammad cerita, gak nak ngono aku gak sido masuk Baitul Maqdis.
Baitul Maqdis itu dihadapi Nabi namun 16 bulan. Menghadap ning Qiblatul Ibrahim. Gak tua Mekah dari Nabi Muhammad. Tua Mekah, mereka Qiblatul Ibrahim. Akhirnya orang ayat turun inna awala baiti wudi alinasi lalladzi bibakara mubarakah wa hudalil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Akhirnya Nabi Muhammad yang dianggap ummi, ahli kita mulai grogi. Mekah di Baitul Aqsa, di Mekah. Mergo Mekah itu ana jejake Nabi Ibrahim. Masjid Aqsa mau jejake Nabi Musa. Padahal periode Ibrahim luwih dhisik timbang periode Musa. Inna awala baiti wudi alinasi lalladzi bibakara mubarakah. Mulai grup itu kita mulai, udah materi mau kita ini dua kriteria wong nabi terang. Saya mau tanya ngawur, gak menempat. Saya ini ganti masalah. Nak mau lebih suarco pertama mangan opo lah itu ada yang belajar lebih suarco pertama mangan opo. Jadi mati sopan. Ma'awal untuk ami ahli jalan. Pertama suarco itu hidangan ya pun apa suarco. Terus Nabi ngetokno beliau itu wong-wong sing untuk informasi sama Nabi Nabi tapi dunun yaitu mangan apine iwak tapi dunun. Begitu mulai ahli kitab banyak yang Islam karena tidak mungkin dari ahli kitab tidak mungkin 5 pertanyaan ini bisa dijawab kecuali oleh orang sing dicap ning Taurat dari Nabi akhir zaman. Itu tapi lewat kriteria yang panjang, lewat tes. Kalau tadi fit and proper test itu dites tenang dari kita. Sebab itu, berarti lewat tes setan ini kok Nabi itu jawab. Itu dua kelebihan. Kelebihan ya kalau Nabi bento, orang itu mau, orang itu nulis. Umpama Nabi itu mau, nulis itu jawab itu. Kau untuk salinan konti mas, untuk fotokopian konti. Semara itu fotokopian. Nah, justru Nabi Umi itu kelebihan ketika itu adalah ketok lewat wahyu, ketok lewat ilham, paham? Ketok lewat Jibril. Umpama Nabi kok iso maca dianggap yo wajar begini maca buku. Paham? Justru Nabi Umi iki kelebihan. Wong Umi kok pinter ra karuan, mesti lewat wahyu. Wes akhirnya wahyu kita mulai jadi pinter-pinter cekak semua. Ya, kasus ini gimana? Saya nggak gitu. Juga ini masalah Muhammad. Zaman Mekah itu biji. Jangan-jangan ini di guru sebelum depan. Tenang, cek. Ternyata Nabi Cili ini itu tak dolanan. Tenggine tanggane di tukang mandi besi. Jelas-jelas penganut Nabi. Akhirnya nggak gitu dalil. Wah, ada Cili ini tahu akrab ada tukang mandi besi sing Nasrani. Innama yu'alimuhu badar. Wah, paling cilik tahu diulang niku nama yo alimu napa? Bahasa lisanul ladzi yuhiduna ilaihi ajamiyyu wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Walaqad na'lamu innahum yaquluna innama yu'allimuhu napa? Jadi wong kafir niku komentar, wah Muhammad ora umum tenan, paling cilik iki guru sundupan. Ini iku dianggap berguru mek tukang pandi besi sing pengikut Ape Nabi kok ngetes. Jebule pengikut Nasrani sing tanggane iku ora pati iso bahasa Arab. Berarti ora iso komunikasi dengan Nabi Muhammad itu disebut lisanul ladzi yuhiduna ilaihi ajamiyyu wa hadza lisanul arabiyyun. Orang mungkin terjadi komunikasi mergo sing sitok bahasane ora Arab, sitok Arab. Sing sitok padha ora paham, sitok ummi, sitok penjelasan. Jono ketemu jono ketra mungkin gitu. Lewat polemik ini, habis itu kan mulai grogi. Terus akhirnya banyak ahli kitab yang menyatakan Islam. Islamnya ahli kitab lewat proses intelektual yang panjang, penelitian yang panjang. Sebab itu Islamnya ahli kitab, itu rata goyah, orang-orang yang murtad. Dan krono Islam itu lewat pengetahuan yang panjang, lewat pemikiran yang panjang. Sebab itu Nabi dalam ahli kitab sumber langit. Khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum idza faqahu. Wong sing dhisik zaman ahli kitab orang terpandang, sakwise masuk Islam dia kudu tetap terpandang. Karena cara masuk Islamnya lewat proses ilmiah, lewat proses intelektual. Ini disebut dengan seneng. Wala tajidan la aqrabarum mawaddatan lil ladzina qalu inna nasara.
Wala tajidan la aqrabu mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissina wa rubbana wa annahum la yastakbirun. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Wa di kitab sing nasrani bareng nabi dites lulus. Paham, bareng nabi dites apa? Turunan. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad. Ketika Nabi maca surat Yasin, maca surat Tuhan turunan. Ma asbara hadza biwa unzila ala Musa. Nabi ini persis dengan Nabi Musa, Nabi ini persis dengan Nabi Isa. Tapi itu minat damai. Mimma arafu minal hak. Wah, monos, pokoknya dia Nabi tenang. Hak tenang Nabi. Ya quluna rabbana amanna faktubna ma'as syahidin. Istilahnya nama al-mu'minin ma'as syahidin. Karena wong mukmin dhewe pasti ku jolo-jolo dan tidak faktubna ma'as syahidin. Aku bersaksi Nabi karena kesaksian mereka benar-benar dari proses ilmiah. Dari proses baca kitab Taurat dan ini faktub namaat wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq wa nasma'u ayyuhillana rabbuna ma'al qaumi sodo iman. Wes do iman sing termasuk Ka'ab bin Asbar, termasuk Abdul bin Salam, Salman Al-Farisi. Nggih, orang-orang Persia peneliti. Bareng do iman kabeh. Matur ning ditakoki wis Sidina Umar. Lho kowe ujug-ujug wong kowe pinter ngono maca Taurat Injil kok iso iman be Muhammad. Jawabe mereka, aku kenal Muhammad, iku kaya kenal anakku. Bahwa asad bahkan lebih. Aku kenal Muhammad, iku kaya aku kenal anakku, bahkan lebih. Ditakoki kok ayo Umar 5 ada. Terus ana ayat alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna. Ora aneh ayat itu. Alladzina atainahumul kitab iku ya'rifuna. Wong sing tak kei kitab, rupane wong Yahudi Nasrani sing pemikir, iku ya'rifunahu kama ya'rifuna abna. Mereka kenal Muhammad kok kenal anak dhewe. Karena dalam Taurat dan Injil begitu gamblang, begitu jelas kriteria calon nabi akhir. Lalu ketika kita koi Abdul bin Salam koi kok iso, iya anakku itu ramsi anakku, berdua asal anakku iso ramsi anakku, wala adi mata palun nisa iso hasil selingkuhan. Kau yakin kau anakmu? Kau bujum selingkuh. Sampai ini kan berdua asal tu. Nak Muhammad itu Muhammad Nabi aku robot tu, anakku ramsi anakku. Sampai betul iso bujumnya hasil apa? Selingkuhan. Soalnya aku rapi tahun di sini. Kalau boleh juga ada bujur di sini, kita lu mau atau doa apa? Ini kan mau cerita ayat. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna. Itu ada kitab muni berdua asadu. Bahkan pengetahuan saya tentang Muhammad itu lebih dahsyat, lebih detail. Ya mereka punya tes, punya materi tes. Wong pas tes itu tak ada kok aneh. Mas, kowe aku nabi, aku banyak nabi tenan. Aku di 5 pertanyaan. Layak lamuhum la ila nabi mursal. Jadi itu jawab mesti nabi. Kita mulai sing aneh-aneh sampai sing ora aneh-aneh gitu. Saking kurang ajar itu. Ono sing tes nganti-nganti Pak. Mas, wae nabi kamu gak langit. Maka nabi wong lugu, wong desa lugu ora terpelajar. Dari Nabi Muhammad ya dunia, lah terus dia. Ibu Nabi Musa di sini nyancang bulak nanti. Cara-cara wono bulak ono nyancang berarti. Terus Nabi jawab, ya karena Nabi betul. Fisokro, alati yang itu bialan dia. Nenggone Betul Aqsa itu ono sokro, satu bongkahan batu, di mana setiap Nabi nak merok nyancang bulak ini nenggon. Fisokro. Lah Nabi itu, andikan dan Nabi jelas tidak tahu. Jadi wana ada pakokan wana ada. Mana saking kurang ajar ya kok. Pintu Betul Aqsa piro. Jadi kita ora tahu kaji kita kok iki pintu Betul Haram apa? Piro. Ini wana. Nah tapi Nabi dapat tidak jawab menengai. Terus akhirnya ya Jibril di muka Sapano kan juga mesin apa? Aqsa. Jadi satu-satunya nggak bisa dijawab kan ngitung jumlah
pintu mesin apa? Langsung. Soalnya Nabi menengahnya, tapi Nabi anak kalah. Jibril soalnya dua video. Soalnya Nabi di rumah itu. Jadi Nabi aslinya apa itu bolak-balik, banyak orang mau Nabi apa itu bolak-balik, banyak berdua tahu. Macam. Akhirnya berita perkara dua hari Jibril. Sekarang bolak-balik dua hari Jibril, orang kecelakaan. Jadi Nabi apa? Wah, wajib ini. Akhirnya itu kedua hari apa? Jibril. Orang suatu saat kejadian orang ahli kitab. Kira tadi mau nonton apa? Apa dari mana? Mas. Ana rajulun yamlikul masyriq wal maghrib. Bisa ana cerita wong sing nguasai al masyriq wal iku jenenge sapa? Makhir muni, menang-menang kae dadi Jibril. Wah, iso kene tak jawab. Nabi kere bengi dipandu Jibril. Jebule itu Jibril ora kok. Wadah sing pakai. Dari ini kan tenan. Pak mata iki. Piye Pak Tompo ora diure sing amlikul masyriq wal. Itu kan. Sebenarnya mana Jibril ora mati 3 hari 4 hari. Sebagian riwayat dari sampai 7 hari. Wah, ini mau nangis yang pengira Gusti, waduh. Tidak ada sukses terus, akhirnya ayat wala taqulan malisain inni fa'idun dari jagotan bilang mulane to nak muni ojo sesuk muni insyaallah murkan iki pengiran mergo nak muni apa insyaallah nabi pakai nurut ya sesuk insyaallah ya jadi sama motif akhirnya baru muni insyaallah Jibril teko tenang mandu mat sing ditakon ahli kitab maksudnya Zulkarnain jenenge Iskandar Zul. Terus ayat kalau nada angbil kornel kul sa'atu alaikum min hudik ro inna makan lalu fil ardi wa adina min kulli shay'in sababa fa'ata. Waktu Nabi cerdas. Yo itu jenenge Zul Kornel. Dene wong Mesir. Dene wong Mesir, baru menguasai Mesir terus menguasai timur. Mulai Maghrib Samsi sampai Masiat Samsi. Pas ning Maghrib Samsi wajah indah kauman sing ngene. Pas lihat Samsi ngene waktu itu cerita detail, sesuai kan masih so cerdas. Wajib kali kuen, bahkan ceritanya Zulkarnain versi Nabi Muhammad itu jauh di atas pengetahuan ahli ini. Muhammad cerita kata tidak kalau Maghrib Samsi wajah terhadap berbusi ini kami asin, kalau saya indah, kalau makna ya Zulkarnain ima anu ajiba ima antar tidak pilih, usna usturito. Kalau masih ansasi wajah terhadap tu ala komil lana salah min dunia. Sito kadai kalau katakanlah di waladehi kubro bersumma asbata berbatu hatta ida kalau beda ini wajah dan dunia koma layak kajunya kalau ya dan korna ini naik juga mak seperti itu poin kan nih itu korna itu perjalanannya nak tok Maghrib Samsi ini tok Maghrib Samsi ini tok Maghrib Samsi ketemu kaum sing modelnya ini nak tok Maghrib Samsi ketemu kaum sing modelnya termasuk tahu ketemu antara itu ketemu ya wah ini kita tersenang mana kita jadi kiai itu bicara orang sing ngetes wong sing bagi itu beda-bedane wong kuwi to tetep kiai selamat itu beda-bedane wong nabimu jadi nabi itu dites musuhe ra karo-karo wah kowe dadi kiai nganggo cek kosong gitu dadi kiai ora sing ngetes pelan-pelan kowe modal ketu serban kiai beres Wajar kalau jatuh bahan yang kebetulan dites, nak itu luwes. Saya Pak Rukin tak takoi, bagiannya umum kira nak ada anak. Sulut tak sudes. Pusing ngomong lagi itu turang-turang pidato buat takoi. Syaratnya orang yul jimar itu sah lubi. Kau belajar tak belajar kamu. Kenapa darah ini juga aku ke ular atau kaki tapi orang pusing. Karena ini enak nyai tambah apa? Saya. Sebagai serbanan cobaan sok pidato melucu, salam sopan tidak beres dada. Jadi kiai luntur. Tes tenan ya. Wah, mesti harus kesuruh. Nah, misalnya ini tak tahu betapa pakai dia pakai kita tahu berapa. Misalnya yang pakai tak tahu. Dia maksudnya tajal, dia maksudnya tajal. Dia maksudnya takholi, dia maksudnya takhali. Kira itu. Kita tahu kalau itu nak tanduran disirami yang bedi diseru saya kata biru. Ya kerungu-kerunguku ya usur.
Bodoh, fakir dia tak tahu saya tak tahu tarik. Nabi Muhammad di jalan Madinah tahun piro? Ya pokoknya Islam. Woi beda-beda nih uang dari kiai tanpa fit and proper no. Nah, kalau termasuk lewat tes, kalau ini jangan ninggalin nanti dites yang jangan. Jadi ya kalau dulu tenang, nak kalau. Rian Nabi Muhammad itu tidak. Ya ini mau barang bolak-balik raiso di Pandu Jibril, Nabi Muhammad over, paham ya? Termasuk ada orang takut, ya itu, gue ketemu sih, sering belum ada lagi betul. Mereka pengiran tersinggung, ramunya insya. Mulai itu soal dari sepanasi ramunya insya Allah, ramunya tenang. Betul kuatnya dari itu. Wah, semua teman, akhirnya ngakoni Muhammad Nabi. Orang di kita tinggal aja, ini. Di Dewan Tengah itu jawab, mereka diwaris Jibril Tengah itu. Saya kita takoi pertanyaan, nah dia jawab itu malah salah. Wah, maafkan, soalnya orang seperti itu masalah roh. Saya takoi masalah roh. Dia nanti bisa pengket jadi pintu, roh misteri Tuhan nggak bisa. Iya, katanya udah dari kayak apa tuh? Pakar tafsir kayak apa mesti ono masalah yang akhirnya dijawab oleh itu. Rupanya kayak Yasin. Misalnya kayak pulau, sampean pakar tafsir apa yang tahu dibaca. Tetap nak kita tahu ya, alif lam mim tafsir apa? Ya tetap ini misal wawa alam. Mereka nanti jawab salah. Ya begitu. Ada pertanyaan yang harus dijawab muni wawa nah, caranya nak menjawab apa kan malah salah. Misalnya kita tahu alif lam mim tafsir apa, Mbak? Ya itu ekal jimat kan malah salah kan? Yasin tafsirnya apa, Mbak? Itu ekal digopok kan malah salah. Yang benar kan Allah a'lamu bi muradi bisa sebuah pengiran. Tenang orang yang begitu takut. Mas, aku itu terus mas, saya takut. Terakhir mas, apa? Wah selalu nak anir roh itu apa kan? Wah sungguh sih. Nah cuma kamu dengar jawab, betul dia jawab apa mereka benar. Saya Jibril lari kulir roh min amri. Sekali-kali rakyat jawab, roh itu urusannya. Pengiran, saya mau dia uji. Pintar tenang Muhammad. Saya mau ada rakyat dijawab, jadi dia rakyat masih. Jadi kulit rokok min amrin apa? Mulai tafsir Jalalain dan semua tafsir. Kalau wayat alunaka itu rujuknya orang yang wong muslim, orang yang wong mukmin. Tapi wayat alunaka ahlu tidak. Wayat alunaka al-Zil Qarnain. Sama dulu tentang tafsir pun dimawon. Ahlu tidak. Karena mereka punya pengetahuan dan pengetahuan itu diyakini yang tahu hanya Nabi. Kayak kisah tentang Alexander the Great, raja besar Alexander. Ini itu karena Iskandar. Tentang Fir'aun yang ngomong, itu sampai detak. Dan Nabi Muhammad itu orang udah kabar. Wah, itu karena itu dia pakar ahli kitab dan sekomenang. Mas, dan kitab-kitab sama Nabi itu orang cerita. Fityatun amalu birobihim. Ono seorang pemuda yang mempertaruhkan nyawa demi iman. Itu ceritanya dia, Mas. Tapi itu benar. Tapi dia harus trauma menisawar, pengalaman. Malah hasil akhirnya karena ada salah prosedur, ya kita tak jawab. Jibril mandi kena. Itu yang jadi surat As-Sabul Kahfi. Yaitu indamin fityatun amalu birobihim wajidnahu. Udah warobatna ala qulubi itqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal akhirnya Nabi Muhammad wajar. Oh itu ngene, iku ana 7 pemuda sing iman. Ning era raja sing menentang iman. Nah pemuda itu takut dipaksa murtad minggat ning guwa. Mane pemuda itu luwih dikenal Ashabul Kahfi, minggat wae asu. Jenenge ketmel, wong. Wah, soalnya nanti kita detail. Saya ahli kitab sing tanya lewat jalur Ashabul Kahfi ya jadi iman. Dulu itu begitu. Nah artinya dengan pengetahuan sebanyak itu kok wong orang duwe sejarah iso maca iso nulis itu bukti nak Nabi kan tenan. Mulane umi ning gone sifate Nabi adalah bentuk real, bentuk faktual nak bukti dalailun nubu. Mergo wong bintone ngono iso maca iso nulis kok pengetahuane luar biasa. Bahkan pengetahuan tentang masalah kayak tentang Dzulkarnain, Iskandaria, tentang Ashabul Kahfi. Malah pakar medis tak kok yang namanya pakar genetik, malah tak urusan seks.
Ya sing takoki aneh, sing ngomong Yahudi sing pakar-pakar genetik. Mas, gak ngono, wong nak dia anak kadang bapak ireng niru bapak ireng, kadang niru gue, wah kalau sulit sih, mas, dia harus dipakai kasih detail. Sampai tidak ada hadis Muslim dan Bukhari, ya orang yang kurang ajar pakok. Wah kalau sulit sih, mas. Wong produksi ini foto, kadang mirip bapak, kadang mirip. Ya akhirnya nabi bakat, tidak alama orang ini apa-apa. Nak sahabatnya gede bapaknya mirip bapaknya, nak gede bapaknya mirip. Mana wong nak sing bojone ayu anak iki elek. Berkesemangat bapak. Iku tak podo ero. Iku yo termasuk status di mana Nabi bisa wong Yahudi. Tapi akhirnya Nabi jawab, "Iza ala ma'urujuli al ara." Karena wala tasbihul ab wa ila kalau sampai jawab. Mulai tak podo ero. Angger mirip dia sing over sing iki. Lah nak bapak ibu ana dhewe to elek, anake dhewe to sing semangat dhewe. Itu, semangat dingin-dingin wae. Ada saiki ayo. Bapak ibu ana ibu ayo anake padha biasa, mergo padha biasa. Gak apa sing semangat. Lare kira apa gawe ora bapak ganteng, gue ayo malah anake biasa-biasa. Wah, mergo aksine yo biasa-biasa. Tapi nak model tetap melek, dia mereka model biasa. Lu niku tenang, saking pintere wong Yahudi, niku pertanyaan sampai urusan dokornen, urusan roh, urusan asabul, sampai urusan medis, urusan genetik. Jadi ditakoki, Mas, napa iki jaga ya Muhammad juga menerima dulu. Mane derek iman jaga ya Muhammad. Lalu kalau jangan kudu syukur dan itu iso jadi kiai, iso dicucuk, iso ilmu karom, tanpa fit and proper, model cobaan, sopan, uang sing apik, aman. Kemudian sopan kemudian uang bertuan gue terus untuk duit tawangannya kaitannya baru kamu malah aman benar. Itu tidak sehat, tapi ini tidak sehat. Karena Nabi sudah koordinasi lewat fit and proper. Nabi dari umat dan damai. Model semua orang Indonesia ngerasa kafe, itu dari ibadah. Kalau ilmunya yang bukan amat, takut itu dari paroke semua malah ngeluh. Kemudian model gitu atau ini satu masjid malah ngeluh. Karena nanggali itu saya malah. Orang itu nanggali saya pusing. Ini mutada, orang sing mumanisa, orang sing mutakai. Iya, itu anak hukum ada. Kami ada sing kawi, ada sing do. Mereka takut. Kurang itu Januari, itu 6 dino. Itu ageng banget. Februari, 65 dino rapat siapa. Itu sing set sing bundi. Aku sing bukan orang setan ngono. Prabu jadi mumayyidah, tapi dami aku tinggi. Tapi tanpa kita tahu itu pun terus dipanggil dia. Alhamdulillah. Itu kan anugerah. Padahal Nabi menjadi Nabi itu tidak karu-karu. Karu-karuan. Mulai urusan Zulkarnain sampai urusan penjamahan suami dan istri. Ini tenang. Mulai dengan sebanyak pengetahuan itu ternyata Nabi tidak bisa baca itu. Itu selama bukti dia kecuali roe lewat wahyu. Ya, justru dengan sebanyak pengetahuan itu ada bisa baca tulis bukti bahwa itu semua mirroh bil izzah sama itu yang dimaksud pengiran wa Allah maka malam takun taklah. Dan Allah mengajari kamu sesuatu yang kamu dulunya tidak. Akhirnya Nabi yang Medina rapu wede. Medina kita urusan berhubung rapu wede. Akhirnya Nabi nak dengar roh bijit minus mangkuk. Ya Allah, ilmu itu tambah terus kok aku hati gak ada orang pintar-pintar ya Udina. Roh ini kemarin dia dengar roh bijit ini. Mau orang kepikiran juga ini, setelah kepikiran juga dia nggak juga penurusan Akhirnya waktu roh bijit ini apa? Ilmu. Tapi kalau bijit ini aman ya umpul. Kalau aman kan dulu ya kayak itu mau harus sendiri. Jadi kan juga dia tambah ilmu tambah mereka umat itu dibodoh ini tapi nak marah mereka dibodoh. Akhirnya butuh duit ini bang ilmu. Kenyataannya umat rata-rata saya ngel-ngel. Kalau di kantor mondok itu orang alim pakarannya kepala duit umat kurang arah tak hukum bulat-bulat ini orang alim. Nah, hukum yang boleh ngaji orang bulat. Misalnya tentang makmum masbuk. Makmum itu masbuk hukum yang ini. Nah, dia menangi ruku imam.
dan dia sempat tumakninah, maka adro karokatan itu untuk sarokat. Tapi nak rametu iruko, orang metu iruko tumakninah lagi itu sarokat. Lah saiki nek dhewe wis rukuk lali bar maca Fatihah ta ora piye carane ngadeg meneh maca Fatihah. Engko kula mondok sing ya salah kula Gus ngono Gus. Wes nunggu wis ra iso, pokoke sok roku kok iso ora dhewe ora sakno. Mergo dene sadar masyarakat ra ngetes urusan mabuk muat. Jadi kita butuh syukur, betapa masyarakat kita tidak pernah ngetes. Sementara nabi kita jadi nabi rote rakaru. Mau sampai ditakoi asabul kafi, ditakoi sinten zil kornet, ditakoi masalah roh, wae selalu naka anir, terus sampai ditakoi kena opo anak mirip bapak, kadang mirip. Menurut terus mana itu? Ini cerita ahli kitab sehingga tetna. Nah ini diterangkan Muhammad itu sapa allazi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Ini kan balik kan artinya ayat Muhammad itu sapa? Muhammad adalah Rasulullah sing yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Seorang nabi yang mereka sudah menemukan lewat sifat-sifatnya fit Taurat wal Injil. Itu pasti barang menemukan wong gak tekel sing jenenge Muhammad itu kan dipesen nah, terus tak mau ngakak gentenan. Untung Nabi kena Jibril, bareng kena Jibril waktu terus over, terus salah sekarang, akhirnya malah lama kafe. Akhirnya terus insya Allah, mereka koi ya insya Allah terus tiru gigi saya ini. Sakit rambut, insya Allah. Ada mana? Ada urusan terus. Insya nah itu sebagai SPP sakit apa betul insya Allah. Wah, hanya urusan direpot tidak berapa. Insya Allah. Payah. Nah, kalau termasuk ulama tapi masalah nonton itu tak modifikasi, terus bulat kan. Zaman akhir nama bulat kan. Menurut terpakai. Waktu ta'na rumusnatai asrota asbatan umam. Waktu ta'na lan gawe kelompok ingsun, atau membagi-bagi ingsun, belum ing Bani Israil. Air farrotna, tegesi bagi-bagi toko ingsun Bani Israil ing Bani Israil. Isnatai asrota, ing rolas, apane asbatan. Ing apane kelompok. Badalun iku dadi badal minggu sanging jauhku. Jadi isnat asbaton dadi badal sanging isnate asaro utawa isnate asaro dadi badal sanging kum. Kobal ida tegese biro-biro kobila. Umaman tegese tak bagi dadi biro-biro kelompok. Badalun dadi badal mata yang perkara kobal kang sedunge jauh umaman. Niki nunjukno nek tradisi Bani Israil pun modern. Jadi ngaji nak wakeh bareng iku gak canggih. Jadi Nabi Musa nak mulang, niku kelompok Bani Israil dipecah-pecah secara organisatoris jadi 12 apa? Kelompok itu nunjukno nak wong Yahudi mulai dicek pinter. Jadi Nabi Musa ora gelem pengajian bareng terbuka, mesti ora fokus. Nah kelompok akeh dibagi jadi 12 apa? Kelompok. Sekarang metode modern kan gitu, satu kelas maksimal 40. Nanti kalau sekolah unggulan malah mau 20. Semakin unggulan lagi bisa aja satu kelas hanya 5. Di Kurian modern, waktu tahun Abu Musnafi asal asbatan apa? Meskipun mereka umatnya Nabi Musa semua dibagi-bagi menjadi 12 kelompok. Intinya betapa pentingnya satu pembagian untuk supaya lebih fokus. Mulai pakar-pakar pendidikan orang pondok nunggu. Wong bocah saat maksimal tadi kita tak kelas nanti umum 40 atau 20. Bila 36. Di 40 36. Sesuai nanti unggulan 20. Kan tinggal unggulan kita 10. Ada pondok buat suatu bareng Allah. Orang sing ngantuk, orang sing ngelamun, macam-macam. Orang sing orang ngelamun itu, kalau pendidikan pondok paling kemprot. Masalahnya sama metode klasikal, metode buatan kelas pengetahuan itu yang masih bareng, komitmen itu kan di nomor. Nah, Nabi Bani Israil pun modern waktu tak naruh nanti asal tak asal nomor. Sebetulnya itu teorinya para nabi. Makanya ketika Nabi Muhammad itu ya anut Nabi Musa pun modern Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nak ngendikan. Misalnya ngendikan penting. Ini kok bukan seneng nak teng pinggirnya orang cacile bukan seneng. Sampai Nabi Dawud benar. Lia-liani ulul ahlami wa duha. Sampai mau dalam hadis-hadis soal. Lia-liani ulul ahlami wa duha. Sing akale tutup, sing wis pinter-pinter ngaji go ngarep. Cuma sibian, cuma bisa. Kalau nak wong lanang kumpul wong itu ikhtilatu rijal wan nisa.
dipisah lagi oleh orang mukallaf. Jadi dicek, ya kayak persis jamaah. Jamaah itu kan mesti pertama arijal. So pertama apa? Arijal. Terus yang tengah asibia. Terus paling dulu anjal. Dan Nabi kalau ngaji ya gitu, lebih senang kalau dekat liar-liari ulul akhlam juga. Yang dekat saya, yang sudah cara pikir lengkap. Karena memorinya lebih bagus, kesiapan intelektualnya juga lebih bagus. Artinya modern kan, begitu kan artinya modern, rasional kan, metode itu kan rasional kan. Secara teori pendidikan, ya sampai nak kode salah juga itu orang itu. Selain raro hadis itu ya pasti repot nih kode salah aturannya. Jadi loro-loro nih juraro, ya namanya repot. Ada yang tua adalah ngajinya kan nanti karek. Yang terkau tinggi sih. Apa terus? Ini menunjukkan kalau tradisi Bani Israil modern, waktu Pak Onak Musnate Asrota Asberton, mesti pikir jadi orang-orang kalau kasus sejakat tadi Saikhon atau orang-orang. Mereka mesti rebutan. Kan nyata ceritanya. Teng orang-orang itu kan mereka kehausan. Jaluk pangeran orang sumberan. Iku nak bareng-bareng mesti rebutan. Sampai Nabi Musa Yahweh saya dibagi 12 kelompok. Dan Nabi Musa menang-menang berapa kali ngaji ini. Nabi Musa menang-menang para pengen. Ini pun Gusti Kula bagi 2 kelompok. Jadi ini nanti sumbernya itu tunggal ya 12 sumber. Kan mulai Fanta Jarot minus Nara Asrotan apa? Nah, jadi wongnya dibagi kelompok 12. Pangeran ya kan gawe sumber dan roh. Nabi Musa menang-menang para pangeran jadi ya dijadwal jadi kelompok erolah. Ya sebenarnya apa? Erolah. Pangeran dari pintu banyak Nabi Musa diwarai pangeran jadi. Ya ini ada namun dari Pajaran Wisnara Asrotan apa? Modern. Jadi harusnya kayak penerimaan zakat yang berjubel-jubel kan bisa diminimalkan lewat tidak sentralisasi, yaitu dibagi kepada kelompok-kelompok kecil. Hingga memodesikan di rumah mati. Nah, bilang-bilang kan apa? Karena kemarin saya itu nak takut ya. Namun orang jangan balang jumroh itu agak modern. Udah berudah bro. Nah itu repot masalah hati dan titik. Kalau dikomentari orang terima. Nanti tak niki ulama Mekah itu untuk menyadarkan umat Islam sedunia supaya ngakui. Ya supaya ngakui bolehnya Rom Yukob Jawa itu susahnya bukan main. Saya kemarin termasuk ikut diajar rapat ulama Rembang tentang mazhab-mazhab ahli hadis. Ini kangelan. Mergo setiap wong haji perasaane budung tak 32 juta. Wakil golek afdol. Yo wakil golek kaul tidak mustalah. Dene mor siko nganggo kaul wakila. Wakil kabeh memaksakan romyu yo ideal, memaksakan roh. Apa wae ideal, padahal risiko ideal akhirnya bareng Pak. Padahal kalau hajat itu dunia orang tidak baik barang nganggo kaul untuk ikhlas, yang penting gak gurda. Tapi kan gak ikhlas ini. Padahal jelas-jelas pernah terjadi tragedi sinetron di terowongan apa? Muslim, terowongan Mina. Terus banyak yang mati karena diinjak. Apa artinya ibadah ada di pembunuh. Ganjarannya kaji, dari wong nanti mati itu mau kita pengiran nilai. Kalau nilai kaji gak mati ini wong apa kaji nih dari wong dari kita tahu yang gitu. Saya kan berpenjara, enggak jalan tapi roh. Itu masalah. Jadi sekarang sebetulnya pemerintahan Arab Saudi itu juga minta MUI, minta semua ulama di dunia. Gimana supaya umat Islam itu mau pakai kaul-kaul yang disahkan zaman Nabi, tapi memang gak ideal, gak abdul. Belum pulau menangi zaman Ali Pulau. Zaman Ali Pulau itu hampir kaji teko itu bangga-bangganan. Wah aku kaji ku Ifra, kue tak terima Fira, kue tak terima tamat. Baru ketika era guru-guru, memang fanatik kaji kudu tamat. Wah itu Ifra tangannya lewong. Lagi mulai dulu, jadi orang memaksakan apa Ifra, belum tamat. Itu bukti bahwa memaksakan Abduliyah, memaksakan ideal, itu kadang resikonya tinggi. Dan sampai sekarang mereka juga gak mau lah dikontrolnya kok kebelas. Siapa? Yang paling pusing, lo ini tidak bakal. Nah, ini repot. Kalau itu rakyat gila, kena hukum dong. Nanti pulau rakyat gila. Maksudnya, nunggu orang nafiri bergerak di duit, bergerak gelap, terserah. Tapi rakyat duit, potongan di duit, tapi pada kasih, biaya kadang kawan di duit, rakyat duit, menurut jelas. Biaya paling jelas. Jadi kalau pulau ini,
Daerah ini di duit, ya pantas. Daerah ini duit pantas. Kadang ya ini orang di duit, boleh ada duit apa? Duit. Misalnya numpak mobil mewah sudah disilai. Itu kan dia itu kan paling jelas. Urusan kantongnya tetap dalam itu kan paling jelas. Paling jelas. Mulai kalau pulang ada ruang nafsi itu rakaji kena apa? Ya tafsirnya bukan dari duit, yang beri orang gampang kan? Wajib kasih mari tato aja ini apa? Tafsirnya berkurang duit apa? Tapi resiko di tafsir di duit kapan-kapan nak kasih terus di tafsir dikasih ke bongkar. Malah kata di tafsir dikasih ke partai politik. Mana orang mana? Jadi dia itu malah saya repot. Ngetok makere ini nak kelar kasih jadi dikasih ke partai politik. Ngetok langsung ke. Wah biasa enggak, lu kontuk kok juga dukun tapi. Jadi dia orang, tapi nanti rasa orang yang apa-apa. Paham ya? Artinya dulu zaman Nabi Musa itu modern untuk memanage khalayak ramai yang rawan antri, rawan bersinggungan, rawan desekan pun dimanage. Yaitu saat ning orang-orang tik waqat ta'na bimusnati asrota asbaton umama dipecah menjadi 12 kelompok. Allah piyambak yang mecah sumberan isfan pajarat min wisnata asrota apa? Aina qad alima kullu unasim masrota. Artinya kan dimanage modern, orang mentang-mentang muzakir, uang toko mata, tidak, duit-duit tolong mulai. Tapi nak terus-terus sensitif. Jadi dia uang salaman mata, waduh, uang tidak, berkorang kepengen salaman. Cuma menurut orang kejadian mati, uang rebutan salaman mursid, orang yang mah, bukan ada kejadian tersangka pisan. Boleh nak salaman di gawe 12 kelompok. Oh salaman tadi berebut. Nah, aku kan aman. Ya rasa salaman, akhirnya rasa rebutan. Nah, kalau dia padu nih atau apa jadi salaman, ya repot. Betul dikira itu malah karuan kan. Sisi lain bulat-bulat kan. Nah, orang latar belakang yang utak lah itu udah nerang di mata itu terus suut. Petir saya lah. Jadi jabal kayak betul apa? Syarat aku mau dilawan atau mau tapi kolbil. Syarat aku mau itu cara berpikir harus tapi saya punya saran banyak. Kiai yang karismatik rawan salaman dosokan. Nanti santri tabrak. Itu niru Nabi Musa. Waktu Nabi Musa nanti atau tak asbaran apa? Akhirnya orang yang kiai modern nganggo liwat agen. Jadi salaman itu ada tinggi akhirnya terima. Waduh gak modern langsung tapi lewat agen. Nanti modern aja terima. Repot kan? Jaluk yang sayawan. Nah sayawan itu rebutan. Bukan berhenti bawa berapa. Tapi kesenian itu yang bakal teman-teman juga seni ini orang itu orang rebutan karena seni. Kalau seni mati mah orang sebenarnya tidak. Jadi ini jelas nih, wakat takna rumus nate asrota asbaton umama. Ini bandingannya kan apa? Fanfa jarat min wisnata asrota apa? Aina. Waw kenalan paring wahyu ingsun ila Musa maring Musa. Iji staston alikane jaluk nyirami kuwi Musa saka kaum Musa fiting dalam orang-orang alif biaso kal hajar. Anem idune kelakuan idrib mukul sira biaso kelakuan tekan sira al hajar ing wat. Padahal baru mongko sapa Nabi Musa ing hajar fam bajata. Mongko dadi mansur ain hajar tegese mansur minggu saking hajar apa is nasa asrota apa? Ain apa 12 mata air. Bi adil asbab sesuai dengan bilangane kelompok mereka didecak jadi 12 terus mata air gitu apa? 12. Qad alima kullu unasin masrabahum. Teman-teman ngerti sapa kullu unasin saben-saben manusa dan saben-saben kelompok minum sangi Bani Israil. Masrabahum ing nggon ngombene Bani Israil. Wa dolanan nyup-nyup no ingsun alih ning atase Bani Israil al-ghamama ing mendung. Fiting dan orang-orang min haris samsi sangking panas srengenge. Wandalan rono ingsun ali mengatasi ikilah Bani Israil alman nawasalwa ing alman nawasalwa. Alman itu sejenis berendok misalnya saniki kasus hujan salju tapi manis jadi kenapa bungkaan sejenis makanan yang manis. Ini bukan kita tafsir diterangkan itu satu kenapa kasus hujan salju tapi itu materinya manis itu buatan materinya manis ini alman. Nah salwa itu jenis burung. Rumah si alman wasalwa itu atarun jebin itu jenis tarun jebin ini bungkaan yang penuh gizi kata gizi ini. Waspa itu sama nih lan manuk samani.
Piye kulo ora roh namane sing manuk gembok ono sing manuk puyuh ora roh manane. Tapi wong di manane ya kemana? Mana? Sampai kalau manane ya. Manuk Garuda tidak tahu. Ini manuk gembok ya manuk dola kalau manane burung Garuda. Itu kali zaman partai Golkar. Wah, patro bisa. Atau parak-parak. Dari GP3 ada dari luar sahabat akrobat hadis. Kalau karu-karuan. Payah. Nanti GP3 dari suratul An'am, surat kebun. Anak-anak ada raja kaya. Raja kaya kebun bebas. Tadi suratul PDIP. Payah. Paham ya? Jadi kiai-kiai namanya ini jatuh. Manuk puyol, ada mana nih manuk gembang. Pokoknya di mana nih manuk apa? Garuda, capek lagi. Yang orang artikel politik tidak habis. Kita film bukan tak film atau film kau. Waktu lalu tak senang kemarin dari Israel bulu minta ibadah marusak nakum. Bulu malah sirah kafe minta ibadah masangking api-api perkara rusak nakum kang ngerti ingsun. Kumeng sira kabeh wama dalam munalan ora padha dolim sama Bani Israil nang kita. Walakin kanu tapi ora sapa Bani Israil anfusarum ing awak dhewe Bani Israil ya dimu ora padha ngani kaya sapa Bani Israil. Waskur istira rumus kuno dari kolane walam kabeh.